wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romlaul Faika, NDH 31, asal institusi Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang telah saya ikuti pada hari Jumat dan Sabtu dengan tema kesiapsiagaan dan bela negara yang disampaikan oleh Bapak Hari dan Bapak Faisal. Kesimpulan pertama yang dapat saya sampaikan yaitu mengenai pengertian atau definisi dari kesiapsiagaan. Yang pertama yaitu kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan di sini dapat kita artikan adalah kesemaptaan atau siap siaga, yang mana ketika didefinisikan atau pengertiannya adalah suatu keadaan sikap siap siaga yang dimiliki oleh seorang baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dari pengertian ini dapat kita tekankan bahwa siap siaga atau kesiapsiagaan di sini bukan hanya secara fisik, tetapi juga harus siap secara mental dan juga sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Lalu yang kedua adalah bela negara. Bela negara di sini dapat kita definisikan sebagai suatu kebulatan sikap, tekad, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah landasan atau dasar dari sikap kesiapsiagaan dan bela negara ini. Ada dua dasar negara atau dua dasar yang dijadikan dasar dari sikap bela negara, yaitu yang pertama adalah pasal 27 ayat 3 yang mana menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan yang kedua adalah pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, dari dua dasar negara ini, maka penting bagi kita untuk meyakinkan atau menanamkan kesadaran dalam diri bahwa bela negara atau kesiapsiagaan bela negara itu adalah mutlak wajib dimiliki dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena telah tertuang dalam dua dasar negara kita, yaitu pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Selanjutnya, contoh-contoh sikap bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa contoh atau hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam wujud sikap bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja? Yang pertama yaitu misalkan dengan bangga menggunakan produk atau produk buatan Indonesia. Dan yang selanjutnya dengan cara gerakan cinta rupiah misalkan. Atau bagi kita selaku ASN, misalkan dengan cara mendedikasikan diri kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dan bagi misalkan teman-teman yang memiliki hobi atau bakat atau minat dalam bidang olahraga bisa menunjukkannya dengan prestasi di bidang olahraga. Dan selanjutnya yaitu misalkan dalam lingkungan bermasyarakat atau dalam kehidupan bermasyarakat, misalkan bagi bapak-bapak atau teman-teman pria, misalkan di sini bisa dengan cara berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan dengan kegiatan menjaga kegiatan poskamling misalkan, atau bagi ibu-ibunya misalkan dengan cara ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat misalkan, dan lain sebagainya. Oke, itu adalah contoh-contoh sederhana yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selanjutnya adalah contoh siapa tokoh atau siapa tokoh yang bisa kita jadikan panutan atau bisa kita ambil contoh dalam sikap bela negara ini. Contohnya siapa? Misalkan contohnya adalah mantan presiden ketiga kita, yaitu Bapak B.J. Habibie,
di mana setelah mendapatkan pendidikan dan juga setelah menempuh pendidikan dan juga setelah melewati jenjang karir atau berkarir di Jerman, dan Jerman juga membuka karir yang luas untuk Bapak B.J. Habibie, tetapi beliau tetap memilih untuk kembali ke Indonesia, mengabdi di Indonesia, membangun Indonesia, dan beliau merupakan contoh konkret dalam kehidupan kita tentang sikap bela negara dan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu konsep apa saja konsep strategis atau tujuan negara Indonesia yang patut atau wajib membuat kita tuh bangga terhadap bangsa Indonesia. Misalkan yaitu ketika kita membandingkan konsep negara Amerika dan juga Indonesia, di mana di tahun 1945 Indonesia telah mencetuskan tujuan negara atau 4 tujuan negara, yaitu yang pertama perlindungan untuk segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu di bidang militer misalkan. Lalu di bidang ekonomi memajukan kesejahteraan umum. Di bidang pendidikan atau informasi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan di bidang diplomasi yaitu ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Lalu di Amerika konsep strategis ini juga muncul tetapi di tahun 1960, yaitu konsep strategisnya yaitu yang pertama adalah diplomasi, informasional, militer, dan ekonomi. Dan kita wajib berbangga bahwa tujuan negara atau konsep yang digunakan di Amerika di tahun 1960 itu sudah tercetus terlebih dahulu di negara kita di tahun 1945, dan ini adalah hal yang wajib bagi kita bangga dan membuat Indonesia menjadi lebih keren. Dan di sini action plan yang dapat kita lakukan itu apa? Misalkan terutama bagi kita ASN atau warga negara Indonesia, apa yang action plan apa yang bisa kita lakukan terkait dengan tema pembelajaran kita kali ini? Yaitu menurut saya kita selaku bangsa Indonesia jangan hanya menuntut apa yang negara bisa berikan kepada kita, tetapi tunjukkan dulu apa yang kita bisa berikan kepada negara. Misalkan tunjukkan dulu prestasi kita, tunjukkan dulu kinerja kita, tunjukkan dulu tanggung jawab kita, loyalitas kita. Seperti apa yang telah dilakukan oleh para pejuang negara kita dalam merebut kemerdekaan NKRI. Jadi kita jangan hanya menuntut kepada negara apa yang negara bisa berikan, tetapi tunjukkan dulu kinerja kita. Baik, demikian dari saya, resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih.